Selamat datang di podcast Tongkrongin. Setiap hari itu diawali dengan nongkrong dan diakhiri di tongkrongan. Halo, hai semua, kita balik lagi. Halo. Rekaman lagi kita hari ini. Ada gua Niko, ada Opang, Halo. ada Maul, ada Bobby. Halo. Hari ini kita mau bahas soal apa nih, Bob? Ada isu-isu Kita- menarik nih kayaknya nih. Iya nih, gue mau bahas itu sih tentang yang lagi happening sekarang nih, yang di McD itu. Yang Tapi lagi rame banget nih. yang lagi rame banget. Tapi gue mau disclaimer dulu sih nih, kita nggak ada yang larang kalian untuk suka sama idola kalian gitu. Tapi di sini pengen tahu aja Benar. tanggapan anak-anak tongkrongan ini gitu. Benar. Tapi Kalau soal pasti apa? soal idola gitu kesukaan tuh bebas. Jadi nih sebenarnya Iya. cuman tanggapan dari personal kita masing-masing aja. Iya benar. Gue punya tebak-tebakan nih. Apa tuh? Tiba-tiba tebak-tebakan. Masih awal, Pang. Baru Masih dibuka awal, udah Bang. tebak-tebakan. Tebak-tebakan apa ya? Pembuka aja. Apa tuh? Orang apa yang bau? Maul. Jawabannya mau kan ya? Jawab dong, masa nggak jawab? Lagi lu orang aja. Apaan? Orang. Udah Nggak jawab tahu. aja. Sorry guys kalau ada suara kereta nih. Iya. Kita lagi di mana? Shibuya. Mantap. Tuh barusan Cepet tadi, kereta cepat lewat Jawab guys. dulu pertanyaan gua. Apa tuh? Nggak tahu. Orang-orang apa yang bau? Orang sawah. Orang belum mandi. Main gila. Orang Lu. aneh. Salah. Apaan? Tai Hyun. Tuh. Iya. anjing, Apaan sih ini? Sebenarnya tai kan. Tapi kan kita sering nyebut tai itu tai. Nggak jelas, anjing. Apaan sih ini? Enggak masuk, Bang. Biar keberhasilan usaha. Saya kira beda tebak-tebakan tadi. Lucu enggak? Ngehina doang ini. Kata Korea apa sih yang ada di pikiran kalian? Oh iya. Pak Jisung. Main bulu tangkis ya? Pak Jisung. Oh iya, pemain Bukan bola. ini, main bola. Kalau hidupnya di ini kaleng kongguan. Kalau kita kerja nggak nonton TV. Enggak, gue mainnya bukan winning, Cok. Mainnya Shaolin Soccer ya kan. Yang ilmu Yang pakai keras banget ya. tendangannya naga ya kan. Yang ada badai. Yang paling seru tuh yang kalau pakai Arab tuh ada badai ultinya. Iya benar. Kayak Shaolin Soccer tuh. Apa nih yang ada di pikiran kalian kalau misalnya dengar kata Korea? Pak Jisung. Balik lagi ya. Kalau gua inian Bob. Kalau gua Apa? udah pasti K-pop, terus drakor. Udah gitu kan sekarang kayak dunia nih lagi Korea banget kan. Di Netflix aja kayak lagi hype banget tuh film-film Korea. Drakor tuh kayak lagi naik banget. Kayaknya emang industrinya tuh Korea lagi berkembang banget. Benar. Terus kalau dari Opang sama Maul apa nih? Pak Jisung. Gue ditanya lagi tuh. Itu doang kan Bodoh, dia. enggak tanggapan Emang dia lagi. bodoh. Apa ya? Masa Pak Jisung doang kan. Jisung gue sama Gangnam Nama Style. Kesai. Kalau apa? Kalau Korea apa ya? Ya udah iya paling Kim Jong Un. K-pop. Beda dong. Beda itu cara Apa cok? Inges. apaan? Nges. Oh, yes. Pokoknya K-pop Iya kan? terus apaan lagi Apa? ya? Boy band K-pop ya apaan lagi sih? Ya gitu Iya, lah. boyband termasuk Drama paling ya udah sama Gitu. paling kurang lebih kayak Nico sih kayak gitu. Kan gua doang yang beda. Iya. Iya emang. Belum bukan beda. Apaan tuh, Bang? Cerdas aneh anjing lu. Nah, Out of the Cerdas, box, anjing. di luar konteks Cerdas lu. anjing itu. Absurd kalau lu absurd anjing. Jisung. Pak Jisung Korea anjing bagus. Pernah golin ke gawang Indonesia. Ya terus kan ini lagi happening banget nih, apalagi yang di McD itu kan sampai ngantri-ngantri kemarin. Wah benar tuh Bob. Terus tanggapan kalian tuh apa buat yang lagi happening itu?
Covid tidak kelar-kelar. Kopi tak ada ul. Di berita tapi. Lu kalau ngomong nggak ada, lu diserang warga. Ada, tapi di berita. Apa nih tanggapan kalian? Kalau pendapat gue sih ini Bob sebenarnya. Ini mungkin gimana ya? Kayak mungkin agak serius sekali. Soalnya kalau gue lihat kayak ini kalau dari persepsi gue satu nih kayak bela-belain banget. Padahal tuh yang dibeli isinya sama aja kayak yang ada di McD setiap hari gitu. Terus udah gitu apa ya emang eventnya kan kayak jarang-jarang gitu, nggak setahun sekali gitu, kayak per event doang kan. Iya benar. Nah cuman kayak lu worth it gak sih bela-belain gitu, terus nyuruh ibaratnya lu kan beli di Gojek, nyuruh orang, lu bikin kerumunan kan di McD-nya. Kalau misalnya lu drive thru gitu ya naik mobil masih oke lah, masih diwajarkan gitu. Kalau menurut gua lu apa nggak kasihan sama orang ya? Gitu sih. Masalahnya kan nih sekarang lagi pandemi. Orang mungkin yang di rumah si customernya dia cuek-cuek aja kan, dia nunggu di rumah. Nah sementara si Gojeknya yang harus ke McD-nya langsung berkerumun, kita nggak tahu kan penyebaran virus ada atau enggak di situ. Nah terus nih ya yang kalau gue bilang menjadi salah satu kebodohannya si restoran itu kan, imbasnya kan mereka jadi gerai-gerainya ada yang ditutup tuh ya kan, buat beberapa hari ini ditutup. Nah kalau dia mikir kan omsetnya kan berarti hilang tuh selama sehari 2 hari gara-gara event gitu doang tuh. Kalau dari situ dari Niko itu ada yang tambahin lagi nggak dari kayak pro? Kan berarti Niko ini kontra ya sama lagi happening sekarang. Ada yang tambahin nggak dari yang kontra? Kontra lah. Niko emang demen Korea. Niko Ada demen yang tambahin Jepang. nggak dari? Ada yang tambahin nggak dari kontra ini nih? Yang setuju sama perkataannya Niko? Gatel banget mulut lo gue berarti. Gatel gue. Kalau ngidolain nggak usah goblok-goblok amat lah. Gitu. Iya, mereka tuh bukan Tuhan gitu loh. Coba misalkan ya, McD ngeluarin rilisan sama siapa ya? Nazar. Ih, Nasar coba. Ada yang beli gak tuh? Nggak ada. Nah, Ada fans Nasar? ya sama-sama orang goblok sih jadi. Ada lah, nggak mungkin nggak Iya. ada. Kalau McD Maksudnya kan nggak selaku itu gitu kan, nggak segila itu kan, maksudnya biasa Ada ntar aja. gue beli Nasar. Ya, kalau Nasar beli gua. Iya, kita pun misalkan kita beli nih, wah Mati baca lampu. biasa ya. gila gelapnya. vibe tongkrongan berasa banget nih, kereta lewat, kucing Ya, gitu lah berantem. kalau- Kucing berantem banget Anak-anak parah. muda Shibuya kalau lagi nongkrong ini. Kalau Anak muda Shibuya namanya juga. Lagi gabut ya kan, biasa nih lagi nungguin Genji aja masih di Jawa di sini gua. sama Makite. Lagi sih lagi beli kondom. Sama Makite. Ya iya, maksudnya ya gak usah terlalu ini banget lah, fanatik boleh tapi goblok jangan. Fanatik nggak gitu. boleh, anjing. Ya tapi fanatiknya nggak yang bermanfaat. iya, fanatiknya fanatik itu yang bermanfaat, maksudnya ambil apa Fanatik yang bermanfaat tuh maksudnya gimana? ya, ambil Merakit. positif doang gitu. Oke. Iya, Tapi kan menurut mereka itu positif aja. Bener lah. positifnya maksudnya Namanya kan ngidolain orang. Lo idola lo siapa deh? Wah parah. Maria Ozawa misalnya. Aha, iya benar-benar. tentang lagi di Jepang. Coba lu tanya. Sabana Sasha Grey. Nah, kolaborasi sama Maria Ozawa, lo fansnya kan pasti beli lah, nggak mungkin enggak. Enggak, Cuk. Tergantung dulu tuh kan. Kucing berantem. Kucing. Biasa. Ada gue Shibuya. Di Shibuya ada Beda. kucing ya? Ributnya bawa samurai. Vibe-nya udah mantep banget deh, tongkrongan habis. Shibuya. Ya gitu. Gue sih mikirnya karena emang idola, tapi emang
gue bukan kontra sama fansnya sih, tapi gue malah menitik beratkan ke si restorannya, bener kata Niko tadi. Harusnya dari restoran itu ngambil tindakan loh, entah dibatasin, Gini, sekarang gini entah bos, dimahalin. ya kan? Lo berbisnis, lo ngeliat peluang bisnis nih, fansnya dia goblok-goblok ya kan? Fansnya dia Kasar gila-gila. banget lu anjing. Enggak, misalkan gue nyebut mereka, gue lihat ya kan, misalnya ada fans yang gitulah, terlalu banget ya kan. Nah dijual, menurut lo peluang bisnis nggak? Iya. Nah itu dia ngeliat di situ. Ya enggak, maksud gue adalah ya tetap ngeraih untung, tapi jangka panjang aja lo, nggak yang instan langsung jebret gitu. Kalau itu terlalu gila anjing emang. Maksudnya gimana? Iya, dia kan pengen dapetin untung itu segila itu loh, sampai dibikin tanpa batas, terus segala macam, sampai ngantri Kang Gojek 1,5 jam, 1 jam, gila. Maksud gue dibatasin misalnya sehari jualnya 100 biji bread, nah besokannya jualnya 100 lagi. Jadi jangka panjang terus loh. Enggak, kalau menurut gue gini sih, Ul. Kalau misalnya apa cara yang baik ya. Kalau menurut gua senalarnya gua, kenapa McD nggak bikin PO aja gitu? Kayak misalkan si waktu itu kan kayak Kompas nih, sepatu Kompas. Dia pengen rilis apa namanya? Sepatu baru gitu. Dibikin PO. Jadi misalkan yang mau nih di gerai mana aja, gerai-gerai tertentu misalnya di Tebet ditentukan gitu, misalnya ada 10 gerai. Nah, di satu gerai itu misalnya cuman ada 100 kupon misalnya. Nah, dan itu mesti lu cepet-cepetan PO. Nah, jadi ya nggak ngantri kayak gini kan. Misalnya 100 nih udah habis. Ya udah, lu nggak bakalan dapet. Ibaratnya gitu aja. Nah, terus udah gitu itu buat beberapa hari. Jadi kalau lu nggak dapat hari ini masih bisa dapat besok, masih besoknya lagi gitu. Jadi nggak sekali brek hari ini atau besoknya rame gitu. Ya intinya Tapi bukannya kayak kalau kayak gitu malah itu kalau Apa? bukannya kayak gitu malah makin membludak ya, kayak kan sedikit kuotanya terus yang ngantri panjang banget gitu kan. Nah, kalau misalnya dibikin sistem apa sih bilangnya PO ya? Pre-order. Iya pre-order Pre-order gitu. lu masukin ke e-commerce gitu atau websitenya McD secara langsung gitu ya. Masih gitu. Di Jakarta nih, Jakarta Raya cuman ada 10 gerai. Satu gerainya tuh nyediain cuman 100 piece nih misalnya kan. Nah, berarti kan total dari 10 gerai itu ada 1000. Nah, ya udah lu rebutan deh tuh 1000 piece di 10 gerai. Berarti satu gerai kan cuma 100. Nah, sistemnya pre-order. Jadi ibaratnya di satu gerai itu kalau Gojek pun atau drive-thru yang ngantri itu cuman dapat doang. yang Kalau dapat nggak dapet ya doang. udah nggak bisa ngantri gitu kan. Kalau ini kan kayak buset, kayak lu bener-bener gambling abis bos, ya kan? Lu order terus Gojek ngumpul tuh di apa namanya di gerai-gerai di Jakarta nih misalnya berkumpul. Nah itu kan jadi kerumunan. Nah yang bodohnya kan jadi apa namanya gerainya ditutup sementara gitu. Nah jadi kan dia malah mau untung malah jadi buntung ya kan, kagak ada omset harian gara-gara event itu doang tuh. Emang fanatik goblok. Tapi lu nih kontra dulu ya, gue bantai dulu nih lu semua nih. Pasti gini. Baik lagi, kalau menurut gue bukan salah si restoran. Ketika lu ngeliat peluang bisnis ya udah itu jadi menurut gue ya itu Benar. hak dia kan. Iya enggak? Itu hak Karena dia nyari uang kan restoran. Itu dia makanya Profit namanya banyak. keuntungan. Nah, sekarang logikanya gini, yang bikin gua nggak logika, isinya tuh apa gitu. Lu dapet barang bener. spesial nggak dari situ? Itu. Gue setuju Tapi sih kalau itu. katanya dapat ini sih, dapat apa? Gantungan kunci. Iya yang kayak gitu-gitu. Tapi itu juga random. Misalkan dari misalnya ada 1000 nih. Nah yang ada gantungannya gitu ya, ada merchandise-nya. Cuma sedikit. Emang iya? Iya. Emang ada gitu aneh? Iya. Nah, bukannya bungkusannya doang? Bungkus Enggak doang. ada itu aneh. Makanya orang tuh pada berebut. Nah terus gue kemarin nanya kan ke temen gue yang fansnya BTS juga, katanya tuh emang merchandise aslinya mereka tuh mahal-mahal banget. Jadi ibaratnya kayak tuh yang K-pop fans K-pop yang nggak punya duit kayak kagak bakal bisa beli. Maksudnya kayak pasti bakal berpikir daripada gue beli merchandise si idol ini, mendingan gue beli barang lain gitu karena mahal banget. Nah sekalinya ada yang murah nih collab sama McD, menurut mereka harganya terjangkau, nah makanya itu diserbu habis gitu. Gitu. Goblok aja.
Terus Goblok gue mau tanya aja. nih dari pandangan si pro kayak gimana nih Ul? Lu kan Yang agak bilang pro gue nih. siapa? Gue yang bilang. Ya, tapi kalau emang ngebahas masalah segi bisnis tadi bener lu. Tapi mau rame gimana pun tetap nguntungin si pihak Gojeknya juga cuy. Biaya ongkirnya naik. Ini gue baca ya. Biaya ongkir di GoFood bisa capai 42.000. Anjing gila Ya banget. iya si kalau yang masuk logika ya, maksudnya ketika gua order itu Gojek kan nggak mau ya, kebanyakan bilang antri mbak gini, saya nggak mau gini, otomatis si pembelinya juga pasti saya kasih mas, nah keuntungannya balik lagi ke Gojeknya gitu. Tapi temen gua ada loh Gojek yang nolak-nolakin Idealis. ordernya tuh seharian ordernya itu terus BTS meal itu sampai dia performanya turun. Temen gua kan ada tuh Gojek kan, dia cerita kemarin, gua tolak-tolakin soalnya lu kebayang gak sih tuh, gue lihat aja di Instagram udah rame banget orang. Kedua lu belum tentu mendapatkan pesanannya kan, lu udah nunggu lama-lama bayarannya nggak sesuai. Kalau si yang beli ngasih tip Si Hikmah. iya Ngasih- cuman thank you gimana. Ngasih emotosan di WhatsApp ya kan. Iya. Yang Gue masih nanya itu emotosan itu apa tosan. emotosan? Itu tosan. Ya. Sorry keluar Salah kontak. pakai aja emang. Mantap kan, ada nih Kang Roti Shibuya. Kang roti Shibuya. Mantap. Oki. Bogor Indah tuh ya, Bogor Indah ya. Oki. Bogor Indah, Shibuya Indah. Oh, Shibuya Indah. Dari mana lu? Jepang ada Bogor tuh susah, Bos. Lo nggak beli ul? Enggak. Tadi kan Genji nitip. Dari Jawa ini Sri Kaya tapi. Jauh nih seperti Sri Kaya. Batista belum balik-balik tadi. Bisa lagi beli ini donat kentang. Bukan nenek balon biu. Bisa lagi beli pulang baling aja. Mau donat kentang. Gue bantal. Nitip gak gitu? Iya. Di WeChat tuh mau nggak donat kentang nih? Oh Jepang mungkin. Iya, Jepang WeChat. Kakao Talk. Salah Korea, terus anjing. Ul, terus dari tanggapan lo apa nih Ul? Kan Opang sama Niko udah nih. siapa ya? Udah nama fans mau diapain? Gue juga kalau misalnya nanti Sabana nih ngeluarin Sabana ya. Sabana X ya, Be. Sabana X siapa? Ya? Sabana X Rolling Stone misalnya gitu ya. Jangan, Ayamnya Wih. bentuk lidah. Gitu kan. Anjing. Pasti mau tetap beli lah. Maksudnya emang rame karena emang fansnya banyak aja. Kalau fansnya dikit kayak tadi Opang nganalogi Nasar nih. Kalau misalnya Sabana X Nasar nih, ya McDonald X Nasar, ya bakal sepi karena emang fansnya gak banyak. Nah, K-pop ini lagi mendunia gila. Parah. Menurut lo Nasar fansnya dikit. Di Indo kan. Oh, di Indo. Ya maksudnya Indo doang gitu kan. Internasional. Nasar tidak ada di nggak ada di Billboard New York tuh, mati lampu. Lo nggak Tidak tahu. ada. Lo nggak tahu playlistnya Kim Jong Un. Mati lampu, boy. Nggak ada. Nah, maksud gue nggak karena emang Kalau fansnya banyak. kalau mau matiin orang ya kan set di style seperti mati lampu. Dar. Rumahnya semua Dar. Jadi karena emang fansnya banyak aja makanya membludak gila lu. Tuh Iya sih. presiden paling menggemaskan tuh. Lucu banget cabi. Kim Jong Un. Si baru. Pakai begini. Pakai lambang lagi. Nah ini nih sampah sampah virus Korea tuh gini, mau tangan gini, aduh jibat gue sumpah. Ya itu sih pendapat gue karena membeludak. Tapi lo pernah diginiin gak ul? Gas, lo pernah diginiin gak gas? Yang Kan itu nggak kan kelihatan yang nih, mohon maaf. tangan itu loh, Ini nih Sarang gimana Heo, ini? Sarang Oh, disarang. sarang heo jempol sama kejepit tapi Coba Enggak. lo deket. Oh enggak ya udah bagus. Tapi gini nih. Tapi gue kalau ketemu cewek kayak gitu terus gituin gue ilfil sih. Gue nggak tahu, nggak suka Pasti aja. dong. Gue nggak suka aja. Kayak nggak suka, kayak Itu apaan sih lu gitu? kalau cewek ngasih ya kalau Pevita yang gituin lu Nggak apa-apa kalau Vivita. emang gara-gara ceweknya jelek aja anjing. Pengecualian ya. Enggak, kalau cewek ngasih lambang gitu tuh jarinya begitu, gua emut tuh jarinya. Enggak nih. Terkat Tapi jadi. gini. Cewek wajar lah ya. Cewek kan gitulah ya. Nah, yang cowok gini juga, aduh.
Gue tadi giniin Opa. Yang Sarang Heo juga kayak aduh kurang aja sih Opa. menurut gue. Opa. Menurut gue nih ya. Sarangeo. Ada lagu Suleng ya. Aku cinta sama kamu. Itu lagu. Sore aja Korea, Pang. Aduh. Mamang-mamang Sunda itu ya Korea ini. Itu kok dari tanggapan gue pribadi sih wajar-wajar aja lo mau ngefans sama Tapi artis tapi mana gini, aja Bob. gitu kan. Gue kadang tuh melihat fans K-pop ya, gue bukannya merendahkan atau menjelek-jelekan gitu, cuman kayak lu bisa berpikir logis gak sih gitu loh maksud gue. Masalahnya barang yang lu beli oke lah murah gitu, terus eventnya jarang-jarang, cuman kan ibaratnya karena ada event ini lu bisa menyebabkan, ini kan lu tahu sendiri lagi pandemi gini ya, orang lagi takut ketar-ketir, mungkin mereka yang order santai-santai di rumah karena mereka nggak ngerasain kan panasnya, ngantrinya, lamanya, mereka kan nggak ngerasain. Terus udah gitu nih pandemi, kita nggak tahu ada penularan virus atau enggak. Lu boleh fanatik, tapi ketika lu udah ngerugiin orang, Tapi itu ngerugiin oknum sih. sesuatu, enggak. Kalau menurut gua jangan disebut oknum. Bagi gue nih ibaratnya masalah apapun gitu ya, misalnya jangan sebut oknum gitu, walaupun di keramaian asshole tetap aja asshole kalau bagi gue. Iya, lu brengsek sama aja brengsek, ibaratnya gitu. Jangan sebut oknum, ibaratnya gitu aja. Berarti fans mereka nih asshole. Nah, bukannya gitu. Ya, lu boleh fanatik gitu, tapi ketika lu fanatik lu udah salah gitu ya. Terus ya enggak, menurut mereka mungkin nggak salah yang mereka lakukan gitu ya. Ini analogi gue nih, misalnya jadi supporter. Kalau hal yang udah lu lakuin kayak merugikan orang, ya itu bagi gue udah salah kayak gitu. Fanatik lu terlalu apa ya? Terlalu melibatkan orang banyak, merugikan orang banyak gitu. Coba terusin yang pro coba. Coba kata lu kan. Ini dari gue nih. Kalau dari gue sih kalian ya wajar-wajar aja gitu mau idolain siapa. Ini gue masukkan aja. Wajar-wajar aja gitu, tapi jangan terlalu obses aja sih menurut gue. Ada 3 bisa gak? Kayak mendewakan gitu-gitu. Ya emang mereka apa namanya kalau bukan sewajarnya aja. Kayak istilahnya kita ngefans sama band satu band nih. Ya kita nonton konsernya gitu kan, beli merchandise-nya. Tapi nggak sepanatik itu. Kayak harus apa ya? Tapi dari antara mereka kan pada menuhankan gitu. Iya, makanya itu salahnya. Benar. Mereka tuh anti kritik. Benar. Gue setuju sih kalau itu. Benar, gue setuju kalau itu. Maksudnya ketika Nabi lu dikritik kayak lu bakalan cuek aja dah. Iya benar. Enggak mereka ya. Tapi gitu benar. Iya, gue juga maksudnya gue negesin doang mereka gitu. Coba Nabi lu dikritik. Pasti mereka ya gue nggak tahu sih. Ya bisa aja mereka diem aja, bisa juga mereka ngebela. Cuman ketika idolanya dikritik, buset. Tapi gue setuju sih itu, dia terlalu mendewa-dewakan sih fans ini gitu. Terlalu mentuhankan. Jangan percaya Opang. Terlalu mentuhankan kalau menurut gue. Terus tapi tuh ya apa fenomena ini Bu, fenomena si Korean ini juga emang itu tuh salah satu apa namanya, ada sebutannya tuh Korean Wave gitu loh. Itu emang udah jadi salah satu cara bisnis si negara Korea Selatan ini. Jadi pendapatan devisa segala macam tuh emang dari Koreanya. Cara bisnis negaranya tuh kayak gini. Ngejual si K-popnya, girl bandnya, biar orang-orang tuh jadi ngikutin Korea segala macam. Itu emang bisnis di Korea. Untung Indonesia nggak berhasil ya. Ada penelitian lah di Indonesia udah ada. Maksudnya Indonesia sendiri produksi kayak gitu nggak berjalan. Iya nggak berjalan. Nah ini makanya pinternya Korea tuh ini loh. Ini bagus banget. Industrinya jadi besar kan. Tapi lu tau nggak di balik industri itu? Soalnya gue pernah nonton kayak film, kayak ada dokumenter gitu, bukan film sih, dokumenter gitu. Lu kalau mau jadi artis Korea gitu, iya mas sulit banget. Iya, sama agensinya tuh lu bener-bener kayak ditai-taiin habis dah. Jarang makan, pola badan. Kayak bukan, lu pokoknya nggak diorangin dah. Kayak banyak juga yang stres segala macem kan artis Korea. Iya, nah itu. Makanya juga ketika lu pas jadi idol, pas jadi idola gitu kayak artis Korea kan banyak tuh yang bunuh diri kan. Artis
drakor. Soalnya dia kayak ngerasa tuntutannya banyak, dia udah nggak punya real life lagi gitu, kayak nggak Iya, punya hidupnya udah soal industrinya aja. Iya, karena emang Kayak diatur gitu ya, semua diatur ya. gila banget ya, kita udah masuk jatuhnya udah kena pasarnya si Korea, udah kena rayuan marketingnya si Koreanya, jadi ya udahlah orang-orang ini yang ya duit mereka. Gue sih nggak merasa, karena gue belum merasa dirugikan aja sih ya sebenarnya sama si fans Korea, jadi gue ya tidak peduli amat juga. Emang mulai agak meresahkan sih, tapi bagusnya ya satu, kalau ada buzzer di Twitter Korea pasti menang. Tapi iya sih, Korea bener sih. itu jadi Bener sih. nopang. Bro. Kalau buzzer bakal kalah sama Korea. Salut. Terus satu lagi itu yang kita dulu lagi viral-viralnya video yang 19 detik itu. Nah, dihilanginnya dari Korea loh. Maksudnya mereka tuh Iya, pada itu ngepost video-video ada itu segala positifnya. macem lah. Korea Iya itu sih. positif sekali, aku suka. Bener sih, Walaupun kayak kadang menghilangkan kasus gitu. Pasti ada positif nih. Iya. Namanya Bukan juga ada kanan kiri. Kan dunia abu-abu nggak hitam putih sekarang. Tapi ini yang satu pesan nih buat orang-orang yang fans Korea, jangan anti kritik lah, kan orang terima aja kritikan orang gitu. Bener. Soalnya dia ngerasa udah Apa? paling bener, Bob. Iya benar, kalau kita nih ngomongin Korea nih, misalkan kita nggak setuju gitu sama idealnya dia gitu, mereka tuh marah. Gue itunya gitu aja sih. Emang model kayak gini deh. Jeffrey Nicole masuk penjara disemangatin. Andika Kangen Bin masuk penjara ditai-taiin, udah jelek ya kan. Nah kayak gitu aja. Kan maksudnya. privilege berwajah. Iya kayak gitu. iya emang. Yes. Tapi lo tahu nggak kan yang ada orang Indonesia kan di K-pop itu, yang di Takarang itu, tahu nggak lo? Iya, ada satu. Siapa? Nah, ya Si orang menurut gue Jogja. dia nggak operasi kan? Orang Jogja jadi idol Korea aja. Iya benar. Masuk grup Grup band sana. Apa namanya? Lupa namanya apa. Pokoknya masuk dia jadi idol. Iya. Namanya di Takarang. Tayang. Namanya di Takarang. Apa Bang tadi namanya? Taehyun. Taehyun. Nama idolnya di Takarang. Orang-orang apa yang bau? Taehyun. Kalau kita kan ngomong tai, iya. Jadi dia bau gitu. Ngangguk itu nggak lucu loh. Udah 2 kali tuh dia tuh. Tadi kita guys, asal kalian tahu ya, ini kita udah record ulang. Tadi tebak-tebakan Tadi itu kan tetap nggak masuk. lucu. Yang tadi kan masuk. Tetap nggak Masuk. lucu. Tadi Review masuk. doang. Review doang. Callback. Tadi di awal tuh ada tuh. Nggak lucu. Callbacknya nggak lucu anjing. Kayaknya bukan pro K-pop dah, emang gua anti opang aja kayaknya. Udah mulai kayak army loh. Oh jelas gue anti kritik. Tapi ada Ayo, hal boy. lucu nih. Kan temen gue ngepost di IG army gitu kan. Terus temen gue nanya, itu ngapain army di McD? Kayak dia tuh nggak tahu army tuh fansnya BTS itu gitu. Lagi itu pendidikan Ngantri sembako. lagi pada ini Orang kan abri. nyuci piring. Ngapain tentara di McD? Begitulah ya. Gak bisa ngelarang sih kita. Ya, yang penting Kita lo ngelarang ya, peduli kita sama ngelarang. lingkungan. Iya, peduli sama lingkungan aja lah. Kita Sama aja lihat be aware sekeliling. aja lah. Kita juga maksudnya lu ngefans sama Korea, kita juga ngefans sama siapa? Opang sama Maria Ozawa, Sasha Grey kan. Sasha Nico Grey sama bisa. Persija. Sasha Grey. Sasha Grey kasih tahu lu, Sasha Grey siapa ul? Alexis Tomo yang masak tete. Siska Grey yang mainin 50 Shades of Grey. Mata lu. Bukan. Apa? Sasha Grey. Siapa? Temennya Maria Ozawa. Tahu gua. Enggak tahu. Yang tahu lu doang aja. Bobby tadi ngomong. Gue tahu. Oh. Terus ada tambahan nih buat gue, dari gue buat K-pop ini. Kan di Indo kan rame banget nih kan. Tapi gue lihat sekeliling gue yang ada di sini tuh tentang itu semua nggak serame itu dan nggak ngantri sama sekali, biasa aja, karena malah kayak bungkusan biasa aja, yang dibuang gitu, nggak dikumpulin. Gue ngeliat di Instagram di Dubai juga dicuekin tuh bungkusnya. Iya, dicuekin aja. Sekarang gini, daripada lu beli ya kan tuh makanan berapa duit, mendingan lu pasang wallpaper.
kocak. Atau enggak lo gambar sendiri, ngelukis sendiri di rumah lo, modal lukisan, Iya. tulisan BTS. Tapi emang gak kena pasarnya aja gitu. Nah, Australia. Enggak, kalau gitu. menurut gue juga Indonesia tuh terlalu aneh. Kan kita emang apa-apa beli negara kita. Iya, emang kita emang negara konsumtif. Iya, yang kan makanya. sekarang kan isi Penggambarannya tuh yang disimpan kan kotaknya doang kan, sampah doang tuh kertas. Hmm. Nah, Dan kalau gitu-gituan. kata orang yang di deket gua, dia bilang, ya kalau gua jadi mereka sih, gua lebih milih untuk beli kertas ngeprint sendiri atau pakai wallpaper, terus juga tempelin di kamar kayak gitu kan. Iya, lu artis bisa juga. gitu. Bener. Kata orang yang ada di deket gua kayak gitu. Bener, gue setuju kalau gitu. Ya. Kayak Udah yang ngefans sih. gue malah Tapi pengen jatuhnya gini kalau- nih. Apa? Enggak, kalau gue mikirnya adalah karena emang mereka ngefans, jadi ya udah, karena ini kolaborasi sama artisnya, ya ini salah satu bentuk support mereka ke artisnya juga nggak sih? Gue mikirnya gitu. Enggak, kan yang untung McD. McD bayar juga ke Bayar juga, Kalau abis ini kita langsung datang ke Indonesia, mungkin gue bakal appreciate. Kalau ditanda tanganin satu-satu tuh kotaknya secara langsung gitu ketika lu beli lu dapet tanda tangan langsung nih, disamperin rumah lu, ya gue beli gitu. Ya gue ngefans sesuatu juga nggak gitu-gitu amat. Nah, Iya itu. benar itu ya. Kenapa Gue kita setuju sih. bisa Kenapa kita bisa kontra tuh karena itu. Karena ketika ngefans kita tahu gitu batasannya itu Iya, seperti apa. ada batasnya. Kayak gitu maksudnya. Lu fanatik oke lah gitu. Tapi ketika lu udah ibaratnya mengorbankan banyak orang, terus lakukan hal yang gak worth it gitu, nggak penting. Bagi gua, asumsi gua aja. Ya benar. Iya, kayak aduh. Gak jelas deh itu, aneh. Iya, Sorry nih guys, iya benar. kalian aneh buat gua. Iya benar. Tapi ya udah, emang karena maksudnya saling ngerti aja lah, lo ngefans, kita juga punya fansnya masing-masing, jadi ya udah nggak usah ngatain juga, kita juga menghargai kebodohan kalian. Kalian juga harus menghargai kebodohan kami jadinya. Wah. Gitu aja lah ya. Enggak, nggak sih? sebenarnya- Aman aja gue. Bukan gitu. Oh, sebenarnya kita juga ya nggak ngatain, cuman kenapa sih kalian aneh banget gitu loh. Karena emang masih banyak yang bocah juga kali, makanya kayak gitu. Iya sih. Kayaknya kalau yang fans-fans Korea yang seumuran kita atau mungkin yang lebih tua dari kita mungkin udah bisa berpikir, tapi emang karena kebanyakan anak-anak Enggak, kita emang nggak bisa ngelarang, kita bebas. Maksudnya kita di sini netral. Cuman kalau buat gue itu balik lagi, please gitu ya, buat lu fans K-pop gitu, drakor atau apalah yang mengidolakan idol Korea gitu, jangan ngelakuin hal-hal aneh gitu. Paham gak sih? Kayak gimana ya bahasanya? Sama aja kayak ini deh, lu udah gila banget sama Jepang gitu. Apa sih bahasanya, wibu ya, wibu. Wibu. Iya kan, yang ampe lu tau gak sih yang kalau misalnya ada festival Korea nih, datang ampe pakai masker Korea, terus yang baju-baju Naruto gitu. Aduh, anjing freak banget sih, parah. Nah, kalau itu udah mulai freak sih. Iya, sama sih. sampai nih di kampus gue nih Bob, dulu kalau anak-anak gue bilangnya ini kan paguyuban ninja UNAS. Waduh. Paguyuban ninja UNAS gue. Lu percaya nggak? Mereka nih si perkumpulan itu, paguyuban itu, setiap kuliah ada yang pakai baju Naruto. Baju Naruto yang oranye tuh. Jaket Akatsuki. Nah, itu dia tuh. Itu juga udah aneh tuh anjing. Pakai jaket Akatsuki. Terus nih yang lari tangannya ke belakang nggak? itu nih yang anehnya lagi nih, dia kadang entah ada angin apa nih, kalau jalan kan, kalau kampus gue kayak ada selasar gitu panjang ya, dia lari dong kalau misalnya mau masuk kelas, lari tangannya gini ya, Astagfirullah. pakai Belakang baju gitu. Akatsuki, sumpah. Iya, seaneh itu. Dia manggil orangnya pakai nada gak? Naruto. Sasuke. Coba. Kamu ke kantin nggak? Enggak. Iya, makanya kayak seaneh itu. Tapi K-pop nih emang sefanatik gitu sih ya. Ada pro dan kontra juga ya. Tapi gue ada satu pesan nih. Bukan berarti kalian fanatik, tapi anti kritik sih menurut gue. Bener. Gitu sih. Bener. Soalnya kayak terus apa? apa, lanjut Bob. Ya ini gue ada yang mau ditanyain lagi nih. Pesan untuk teman-teman kita nih yang suka sama Apa? K-pop itu, suka sama Korea. Pesannya untuk teman-teman kita tuh apa?
menurut kalian? Pesan buat ini fans K-pop. Iya, nah benar. Buat teman-teman kita nih yang fans K-pop. Fans gua buat teman-teman K-pop, teruskanlah. Nggak apa-apa kalian ngefans. Tapi ingat, kalau kita ngehargain kebodohan kalian harus ngehargain kebodohan kita juga. Gue nggak setuju. Karena gue nggak Nggak ngelakuin setuju hal tuh. bodoh anjing. Bener, itu gue juga gak setuju Enggak, anjing. maksud gua tuh kayak gini loh, kayak misalnya ada beberapa, misalnya kayak gua Niko Opang nih fans Persija, terus ada beberapa oknum The Jack itu yang ngerusak apa stadion, Fasilitas. iya fasilitas gitu. Nah kalian tuh ngehujatnya, ya udah gitu, hargai aja. Kita juga menghargai kebodohan kalian. Ini ada teman-teman kita yang bodoh juga nih, jadi dihargai aja gitu loh. Jadi saling menghargai aja. Iya kan kalau ibaratnya nih, kalau kita ambil contoh lagi ya, kayak misalnya supporter bola. Mereka kan yang di luar si supporter ini kan taunya, wah nih supporter ini rusuh nih, bisa aja cuman ngancurin fasilitas, ngerusakin fasilitas, udah capek-capek dibikin. Nah itu kan tetap ibaratnya kan ya oknum lah, maksudnya walaupun asshole tetap asshole gitu. Ibaratnya orang-orang yang anarki tetap aja anarki. Cuman ibaratnya kalau lu bisa menghindari hal itu gitu, kayak nih gue juga ngerasa pasti fans BTS yang lainnya gitu ya, ada juga yang nggak beli itu BTS Merchandise-nya. meal itu. Ah. Iya, karena mereka juga mungkin taknya nalarnya masih jalan lah. Atau Iya. dia beli sendiri gitu. Nah iya, atau dia beli sendiri gitu, drive thru tuh masih oke lah. Maksud gue kayak gitu, lu jangan melakukan apa hal-hal yang merugikan orang, terus udah gitu di masa pandemi lagi, ya kan? Kan yang menjadi kekhawatiran kita tuh sebenarnya itu, konsennya kan ke situ. Nah makanya sampai beberapa gerai itu ditutup, ya karena itu kerumunan massa. Sekarang nih misalnya kalau misalnya kalau pemerintah kita benar nih, Pemerintah kita nggak bener. nggak benar, gue ini aja ngomong Gabon. nih. Indonesia bener. Pemerintah Gabon. Contohnya gini aja, kalau pemerintah kita benar tuh McD harusnya bisa kena tuntut tuh, karena kan pemerintah udah ngeluarin pasal-pasal yang soal COVID ini kan, lu nggak boleh ada kerumunan di masa pandemi ini. Pas Habib Rizik aja kena. Nih gue fair-fairan aja, gue nggak suka sama tokoh tersebut gitu ya, gue gak suka sama orangnya, perkumpulannya itu nih si Habib ini. Nah tapi ketika dia disidangin, terus abis itu ada si artis juga nih, si Ahai si Aha bikin acara kondangan tuh sampai ngundang Prabowo sama Jokowi, itu kan keramaian juga kan. Terus nih ada lagi apa namanya keramaian gara BTS tuh, harusnya kalau gue bilang harus dipukul rata, semua harus kena pasal yang sama. Kerumunan di masa pandemi ini kalau pemerintahnya bener ya, harusnya Maksud- tuh kena semua. Pemerintah Gabon kan, tapi Cok. Iya benar. Iya. Bener kan, pemerintah Iya. Gabon kan? Nah iya. Musuh dulu anjing. Kenal diculik bego anjing jatuhnya. tapi jujur lebih baik daripada kita nutupin. Jujur lebih baik, kan negara Gabon tidak bisa menerima kejujuran. Masalahnya kita bilang jujur, yang ada hilang semuanya nih, hilang satu-satu ntar. Kalau kata ini Stres lagi nih. bukan. Kalau kata perkumpulan gue nih, negara kita tuh negeri dongeng sebenarnya, cuma penuh cerita-cerita doang, cuma penuh sejarah-sejarah doang. Isinya yaitu bual-bualan dongeng. Saya sudah tidak ikut podcast ini. Jangan ini Maul dan Noval menyatakan mundur dari podcast Tongkrongin. Ini hari rekaman kami terakhir guys. Apa nih tambahan Lu dari buat lo? lu harus dari lo. contoh tuh jujur dong. Nabi Muhammad aja walaupun itu buruk katakan. Nabi Muhammad kan ngajarin. Dia pas jualan, nih barang saya yang saya jual, nih ada rusaknya di sini, jeleknya ini. Kasih tahu semua kejelasannya. Benar, tapi zaman Nabi Muhammad nggak ada Petrus. Sekarang juga nggak ada Petrus. Ada zaman nih siapa? Ya, yang Sulaiman. Susanti. Sulaiman.
Sule, jangan Sule. Pepet terus maksudnya ya. Terus ya kandor. Pepet terus jangan kasih kendor. Ini mantap. Twitter banget lah. Mantap. Kalau anak Twitter banget lalu. Kayak gitu ya udah. Kalau cendol kan apa? Enggak tahu. Bahasa Cendol kaskus kan tuh. apaan? Ya itu bukan Iya singkatan. tahu, tapi kepanjangannya nggak ada. Singkatan, Nggak ada goblok. kepanjangannya anjing. Kalau singkatan mah gue taunya si kontol panjang. Apa tuh? Situasi, kondisi, toleransi, pandangan dan kawan. Ini mantap. Kan namanya si kontol panjang. Gua taunya Pachinko, Apaan tuh? pasukan Cina kota. Pasukan Cina kota. Pachinko. Dah ya, daripada kita makin hilang ya. Coba dong, Iya, Gas. iya. Gua udah. Niko udah, Mau Paul lu, udah. Jom. Lu dong singkatan Singkatan dong. dong. Aduh, nggak mau gua. Pokoknya harus ger. Closingannya ditutup Aduh, singkatan nggak dari ketemu Bobby. nih anjing. Nggak ketemu nih Kalau bahan kamu ini. singkatan tajur ya Bob. Coba Bob. Udah lama gua nggak dengar Aduh. pertanyaan lo. Aduh, nggak briefing sih lu. Makanya briefing jadi orang. Oh, makanya ikut briefing anjing. Ini ada nih gue nih. Oh, ada tajur dia. Ada nih Apa, gue Pak? tebak-tebakan. Ini gue ada pertanyaan nih, tebak-tebakan. Binatang apa yang suka olahraga? Binatang apa yang suka- Kanguru. Salah. Apa ya ini? Colibri. Apaan tuh anjing? Abang olahraga 5 jari coli. Burung colibri. Masalah ya? Enggak, bukan salah. Apa tuh? Pas Ayo, dah, pas. nyerah nggak? Nyerah apaan? Nyamuk. Nyamuk. Iya, karena raketnya dijual. Ya elah. Ya elah. Raket nyamuk bukan berarti nyamuk yang make anjing. Itu mesin pembunuh dia. Enggak. Segitu aja kali ya. Podcast tongkrongin kali ini, episode ini. Binatang apa yang suka olahraga ngentot? Ya, itu aja guys dari Ya. kita guys. Pokoknya ingat, fanatik itu tidak baik. Kalau kata no stress secukupnya. Bahagia Bukan. itu. Bukan. Coba kalau kata no stress nih penutup nih. Kalau Iya, kata no stress, tutup. Kalau terus apa? Senang itu sementara. Sedih itu juga jangan selamanya. kita dari podcast tongkrongin. Dadah. 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 Bye.